Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aula Rizky dengan NIM 20424050. Saya akan menjawab pertanyaan UAS yang pertama. Pertanyaannya yaitu, jelaskan arti mata kuliah Sains dan Agama bagi calon guru PIAUD. Mengapa sih harmonisasi Sains dan Agama penting? 1. Sains dan agama sering dianggap sebagai dua hal yang bertentangan. Namun, sebagai calon guru PAUD, memahami hubungan keduanya sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang seimbang, bermakna, dan mendalam. Yang kedua, pendidikan PAUD merupakan fondasi awal bagi anak-anak untuk memahami dunia. Di usia ini, mereka memiliki rasa ingin tahu yang besar dan sangat mudah dibentuk oleh apa yang mereka pelajari. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk memberikan pemahaman yang tidak hanya berbasis logika atau sains, tetapi juga moralitas dan nilai spiritual seperti agama. Tujuan mata kuliah ini adalah 1. Mengintegrasikan ilmu pengetahuan sains dengan nilai-nilai agama, membangun calon guru PIAUD yang memiliki pemikiran logis kritis sekaligus spiritual yang bermoral, dan membekali calon guru dengan metode pengajaran yang mampu menjawab kebutuhan perkembangan anak secara holistik. Baik, pertama ada A. Pendidikan holistik untuk anak usia dini. Apa itu pendidikan holistik? Pendidikan holistik adalah pendekatan yang berfokus pada pengembangan seluruh aspek anak, termasuk aspek intelektual, emosional, sosial, fisik, dan spiritual. Di mana sih peran guru PAUD dalam pendidikan holistik? Guru berperan sebagai pembimbing, role model, dan fasilitator perkembangan anak dengan memahami harmonisasi sains dan agama. Guru dapat memberikan pendidikan yang mencangkup semua aspek perkembangan tersebut. Contoh dalam praktik adalah mengajarkan anak tentang alam semesta, yaitu sains, sambil menjelaskan keajaiban penciptaan, ada agama. Membahas pentingnya menjaga kebersihan sebagai bagian dari kesehatan, yaitu sains, dan ibadah, yaitu agama. B. Mengintegrasikan sains dan agama dalam pembelajaran. Mengapa integrasi penting? Yang pertama, sains menjawab bagaimana sesuatu terjadi, sedangkan agama menjawab mengapa sesuatu memiliki makna. Yang kedua, ada mengintegrasikan keduanya membantu anak memahami dunia secara menyeluruh dan penuh makna. Contoh implementatif di PAUD. Saat menjelaskan hujan, guru dapat mengajarkan proses ilmiah seperti penguapan dan kondensasi, yaitu sains, sekaligus mengajarkan anak untuk bersyukur atas hujan sebagai rezeki dari Tuhan, yaitu agama. Yang kedua ada menjelaskan perbedaan siang dan malam dengan konsep rotasi bumi. Rotasi bumi yaitu sains, sambil mengaitkan dengan waktu untuk beribadah, yaitu agama. Yang C ada pengembangan metode pembelajaran kreatif. Yang pertama ada menggabungkan aktivitas dan nilai spiritual. Apa aja sih? Ada aktivitas eksplorasi ilmiah dapat dikaitkan dengan nilai spiritual seperti mengajarkan rasa syukur, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap alam. Contoh kegiatan: 1. Eksperimen membuat pelangi dengan prisma dan cahaya. Guru menjelaskan fenomena pembiasaan cahaya, yaitu sains, dan menghubungkannya dengan keindahan ciptaan Tuhan, yaitu agama. Bermain tanam-menanam. Anak diajarkan proses pertumbuhan tanaman, yaitu sains, sambil diajak merenungkan nikmat Tuhan yang memberi kehidupan, yaitu agama. Yang kedua ada media belajar kreatif. Guru dapat menggunakan cerita bergambar, lagu, video pendek untuk menjelaskan konsep sains dan agama secara menarik dan mudah dipahami anak. Yang D ada mempersiapkan anak untuk menghadapi dunia yang beragam. Penghargaan terhadap keberagaman. Anak-anak sering berasal dari latar belakang agama, budaya, dan tradisi yang berbeda. Calon guru PAUD perlu memahami keberagaman ini dan mengajarkan toleransi serta penghargaan terhadap perbedaan. Peran sains sebagai bahasa universal. Sains dapat menjadikan jembatan bagi anak-anak dari berbagai latar belakang. Misalnya, semua anak dapat belajar tentang air,
sebagai kebutuhan dasar meskipun cara mereka memakai air dalam tradisi agama mungkin berbeda. Implementasi nilai universal mengajarkan nilai kasih sayang, kerjasama, tanggung jawab yang diajarkan oleh berbagai agama dan juga relevan dalam pembelajaran sains. Yang ada menanamkan keajaiban dan rasa syukur. Membangun rasa ingin tahu. Anak usia dini memiliki rasa ingin tahu yang besar. Guru dapat memanfaatkan rasa ingin tahu ini untuk mengajarkan konsep sains yang sederhana namun menarik. Seperti bagaimana bunga mekar atau bagaimana kupu-kupu berubah dari ulat. Mengaitkan dengan rasa syukur. Setiap fenomena alam yang diajarkan dapat dihubungkan dengan rasa syukur kepada Tuhan. Misalnya, saat menjelaskan fotosintesis, guru dapat mengajarkan bahwa tanaman yang diberikan kita oksigen adalah bagian dari karunia Tuhan. Dampak positifnya adalah anak-anak belajar menghargai alam, berpikir kritis, dan memiliki kepekaan spiritual mendalam. F. Ada membentuk guru yang berkarakter dan inspiratif. Guru sebagai role model, guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan tetapi juga menjadi teladan dalam hidup, bersikap, dan bertindak. Pentingnya pemikiran kritis dan spiritual. Dengan mempelajari harmonisasi sains dan agama, calon guru PAUD menjadi individu yang berpikir kritis, namun tetap memegang nilai-nilai moral yang kuat. Dampak pada anak yaitu anak-anak akan meniru bagaimana guru mereka menghargai ilmu pengetahuan sekaligus menjalani hidup dengan moralitas dan spiritualnya. Kesimpulannya, mengapa sih harmonisasi sains dan agama penting bagi guru PAUD? Yang pertama, memberi pendidikan yang seimbang antara logika dan nilai moral. Yang kedua, membantu anak-anak memahami dunia secara menyeluruh dan bermakna. Yang ketiga, ada menanamkan nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Yang keempat, menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia. Dengan memahami dan menerapkan harmonisasi sains dan agama, calon guru PAUD tidak akan berperan sebagai pendidik tetapi juga membentukkan generasi masa depan yang unggul, seimbang, dan bermoral. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya adalah, dalam kaitan dengan kesehatan, jelaskan satu bidang ajaran Islam yang sangat sesuai ilmu kesehatan. Islam mengajarkan bahwa menjaga kesehatan fisik dan mental adalah bagian dari kewajiban sebagai hamba Allah. Tubuh merupakan amanah dari Allah dan menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Ajaran ini berkaitan erat dengan kebersihan, pola makan sehat, serta cara menjaga tubuh dan pikiran agar tetap bugar dan sehat. Yang kedua ada kebersihan dalam Islam. Apa aja sih berwudu atau wudu? Wudu adalah tindakan ritual sebelum sholat, namun manfaatnya sangat besar untuk kebersihan tubuh dan kesehatan. Aspek ilmiahnya, proses mencuci wajah, tangan, kaki, mulut, mencegah penularan penyakit. Selain itu, air wudu mengandung khasiat antibakteri karena sifat alami dari air dan suhu yang digunakan. Penjelasan praktisnya, tunjukkan bagaimana berwudu dapat membersihkan tubuh dari kuman dan mempersiapkan tubuh untuk aktivitas ibadah sekaligus menjaga kebersihan. Ada juga mandi wajib dan sunnah. Islam mengajarkan untuk mandi setelah kondisi tertentu, misalnya setelah hubungan suami istri, setelah haid, dan setelah janabah. Aspek ilmiahnya, mandi membantu membuang keringat, debu, dan kuman yang menempel di tubuh dan mencegah infeksi dan masalah kulit. Contoh praktisnya, mandi tidak hanya membersihkan tubuh tetapi juga memberikan rasa segar yang membantu dalam meningkatkan energi dan vitalitas. Selanjutnya ada kebersihan mulut dan gigi atau miswak. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW menganjurkan penggunaan miswak untuk kebersihan gigi dan mulut. Aspek ilmiahnya, miswak mengandung bahan alami seperti siwak atau akar pohon Salvadora persica yang memiliki sifat antibakteri. Peneliti modern menunjukkan bahwa pengguna miswak dapat mencegah penyakit gusi, gigi berlubang, dan bau mulut. Contoh praktisnya, menunjukkan cara menggunakan miswak atau sikat gigi untuk menjaga kebersihan mulut secara alami.
Selanjutnya ada kebersihan tempat tinggal dan lingkungan. Islam menekankan pentingnya menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan area umum. Aspek ilmiahnya, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan mengurangi resiko berkembangnya penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme berbahaya seperti bakteri dan virus. Contohnya, tunjukkan langkah-langkah sederhana seperti menjaga kebersihan dapur, kamar mandi, serta ruang tidur untuk menjaga kesehatan keluarga. Selanjutnya, kebersihan tangan dan cuci tangan. Tangan sebagai sumber penularan penyakit. Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk mencuci tangan setelah makan dan sebelum makan. Aspek ilmiahnya, mencuci tangan dengan sabun adalah cara paling efektif untuk mencegah penularan penyakit menular, termasuk flu, diare, penyakit lainnya. Selanjutnya, ketiga ada kesehatan makanan dalam Islam. Larangan konsumsi makanan haram. Islam melarang konsumsi makanan tertentu yang berbahaya bagi kesehatan seperti daging babi dan alkohol. Aspek ilmiahnya, daging babi mengandung parasit yang bisa menyebabkan berbagai penyakit. Alkohol dapat merusak fungsi hati, otak, dan mengaruhi keseimbangan tubuh. Contoh praktis, menunjukkan alternatif makanan sehat yang bisa dikonsumsi dalam Islam, seperti daging halal yang diproses dengan cara yang baik. Selanjutnya, makan secukupnya dan tidak berlebihan atau moderasi dalam makan. Islam mengajarkan untuk tidak makan berlebihan sebagai dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Aspek ilmiahnya, makan berlebihan menyebabkan obesitas, diabetes, hipertensi, dan gangguan metabolik lainnya. Konsep makan secukupnya mendukung pola makan yang lebih sehat dan terhindar dari penyakit. Contoh praktisnya, perkenalkan prinsip porsi makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, serta pentingnya kemakanan perlahan untuk memberikan waktu bagi tubuh untuk memproses kenyang. Selanjutnya, tata cara penyembelihan hewan yang halal. Penyembelihan hewan dalam Islam dilakukan dengan cara yang memastikan daging yang dikonsumsi bersih dan sehat. Aspek ilmiahnya, proses menyembelih halal memastikan bahwa darah keluar sepenuhnya yang dapat mengurangi resiko terkontaminasi bakteri atau penyakit. Contoh praktisnya, tunjukkan proses penyembelihan halal dengan cara yang sesuai syariat Islam dan bagaimana hal tersebut berkontribusi pada kesehatan masyarakat. Selanjutnya, makanan yang bergizi dan seimbang. Islam mengajarkan pentingnya makan makanan yang bergizi seperti buah-buahan, sayuran, biji, dan sumber protein yang sehat. Aspek ilmiahnya, mengkonsumsi makan bergizi dapat memperkuat sistem imun tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Contoh praktisnya, tunjukkan jenis-jenis makanan yang dianjurkan dalam Islam seperti makanan kaya serat, vitamin, dan mineral. Selanjutnya, menghindari makanan yang berbahaya. Islam melarang makanan yang tidak bersih atau tercemar seperti makanan yang sudah basi atau tidak halal. Aspek ilmiahnya, makanan yang tercemar bisa mengandung patogen yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan penyakit infeksi. Contohnya, ajarkan cara memilih makanan yang bersih dan sehat di pasar atau supermarket. Yang keempat, ada kesehatan dalam Islam. Menjaga kesehatan sebagai amanah. Tubuh adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dengan baik dalam Islam. Kesehatan fisik adalah bagian dari tanggung jawab sebagai hamba Allah. Aspek ilmiahnya, dengan menjaga kesehatan tubuh, seseorang dapat menjalani kehidupan yang produktif, melakukan ibadah dengan baik, dan mencegah gangguan fisik yang dapat menghalangi aktivitas sehari-hari. Contohnya, tunjukkan rutinitas menjaga kesehatan seperti tidur yang cukup, makan dengan baik, dan berolahraga. Selanjutnya, olahraga dan aktivitas fisik dalam Islam. Islam mendorong umatnya untuk berolahraga dan menjaga kebugaran seperti berenang, berkuda, dan memanah. Aspek ilmiahnya, olahraga dapat meningkatkan siklus darah, memperkuat otot, dan mengurangi resiko penyakit jantung serta diabetes. Contoh praktisnya, tunjukkan jenis-jenis olahraga yang bisa dilakukan sehari-hari seperti berjalan kaki, lari ringan, atau senam.
Selanjutnya, mengelola stres dan kesehatan mental. Islam mengajarkan untuk mencari ketenangan hati dengan doa, zikir, dan tawakal kepada Allah. Aspek ilmiahnya, aktivitas seperti meditasi atau zikir dapat menurunkan stres, meningkatkan konsentrasi, dan memperbaiki kesehatan mental. Contohnya, tunjukkan aktivitas yang membantu mengelola stres seperti sholat, zikir, dan pernapasan dalam. Bisa disimpulkan bahwa ajaran Islam mengenai kebersihan, makanan sehat, menjaga kesehatan tubuh, serta mental sangat relevan dengan prinsip-prinsip kesehatan modern. Baik, terima kasih. Itu dia jawaban-jawaban saya. Saya Dina Hulina Rizky dengan NIM 20424050 kelas PIAUD B semester 1. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.